adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan bacakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau telah memberikan kami berkat-Mu, Kau memberikan kami kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan tutup bungkus, Tuhan sertai adik-adik semua yang ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau baik.
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sama-sama kita ulang dari awal. Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik, Yesus baik. Kau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar adik-adik ingin memuji-Mu, ingin bersorak-sorai demi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sertai setiap adik-adik yang ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Shalom adik-adik. Gimana nih? Kira-kira semangat nggak untuk memuji Tuhan? Semangat dong. Semangat dong pastinya ya. Percaya nggak sih kalau Tuhan kita itu ada di mana aja? Kita mau daki gunung, kita mau melewati lembah, mau melewati gunung sekalipun kita menyelam, Tuhan itu selalu ada. Benar nggak sih Kak? Amin. Yes, ayo kita menyanyi Kudaki-daki. Ikutin gerakan kakak ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena
Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di sukaku, Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. di suka Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di duka pun Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah, Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, amin. Haleluya. Masih semangat gak adik-adik? Masih dong. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus Sekali lagi katakan, selamanya. jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun setiap adik-adik yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi nih kita bakal dengerin sedikit dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 3 dan 4 ayat 1 sampai 20. Tema ceritanya adalah tentang Musa dan semak belukar. Apa? Musa dan semak belukar. Siapa itu Musa? Ya adik-adik, Musa itu adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk apa? Membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, jadi pada waktu itu kan kalau kalian tahu ceritanya kan bayi Musa kan kayak dirawat sama putri Firaun kan. Tapi pada akhirnya ketika dia udah gede, dia ngebunuh adik-adik, dia ngebunuh beberapa orang dari Mesir karena
mereka menindas atau membuli orang-orang Israel. Dan akhirnya dia pengen dibunuh tuh waktu itu sama Raja Firaun. Dan akhirnya dia mengasingkan diri itu kayak dia akhirnya pergi dari Mesir itu ke tempat yang namanya Midian. Oke. Nah, di Midian ini akhirnya dia mulai tuh mendapatkan istri dan lain-lain kan adik-adik. Dan pada waktu itu ada suatu ketika di mana dia mengembalakan kambing dombanya, mengembalakan domba-dombanya dari Midian ke tempat terjauh dari hutan belantara, namanya Gunung Sinai. Namanya apa? Namanya adalah Gunung Sinai. Walaupun bagi domba-dombanya itu adalah perjalanan yang sulit karena jauh, tapi domba-dombanya itu percaya sama Musa karena dia sudah digembalakan selama 40 tahun. Kalau kalian tahu ketika Musa itu pada waktu itu digembalakan domba itu 40 tahun, sebenarnya Tuhan itu punya tugas yang mulia untuk Musa, yaitu adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan menggembalakan orang-orang Israel. Saat si Musa ini memimpin domba-dombanya ini adik-adik, dan sampailah dia di Ngarai. Ngarai itu kayak lembah. Habis itu dia dikelilingin sama bukit-bukit adik-adik. Nah, di Ngarai ini tuh tepatnya letaknya di bawah kaki Gunung Sinai. Di mana? Di bawah kaki Gunung Sinai. Dan pada waktu itu ada banyak rumput gitulah, dan akhirnya domba-dombanya Musa ini memakan rumput-rumput yang ada di sekitar Ngarai. Dan sampai satu ketika domba-dombanya lagi makan, si Musa ini cari nih kira-kira ada yang berbahaya nggak yang bakal makan atau mangsa si dombanya ini. Akhirnya dia nyari ada bahaya dari serigala dan lain-lain. Dan pada waktu itu ketika dia lagi jalan-jalan, dia ngelihat sebuah semak-semak adik-adik, semak-semak yang berapi, berkobar-kobar. Dan pada waktu itu dia penasaran dong, itu apa ya kira-kira ya. Dan akhirnya dia mulai mendekat adik-adik, dia mulai mendekat dan apinya itu tetap panas gitu kan. Dan akhirnya dia mulai penasaran adik-adik, dan akhirnya dia mulai mendekat. Terus tiba-tiba adik-adik ada suara ngomong kayak gini. Musa, jangan mendekat. Lepaskanlah sepatumu karena tempat kamu berdiri adalah kudus adik-adik. Ternyata yang ngomong sama dia adalah Allah adik-adik, adalah Tuhan. Dan pada waktu itu tiba-tiba Musa kaget dong. Lah, tiba-tiba ada yang manggil nama dia. Terus di semak-semak itu ada yang ngomong. Akhirnya dia kaget. Tapi akhirnya dia lakuin apa yang diperintahkan oleh suara tersebut. Akhirnya dia mulai ngelepasin sepatunya atau sandalnya itu. Akhirnya dia berdiri dengan tanpa alas. Kira-kira adik-adik, menurut adik-adik nih, siapa nih yang manggil Musa pada waktu itu? Yes, yang manggil Musa pada waktu itu adalah Tuhan. Dia bilang gini ke Musa, akulah Allah orang Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Yakub. Terus habis itu ketika dia mendengar bahwasan itu adalah Tuhan yang hebat, akhirnya dia mulai gemetar adik-adik. Dia gemetar dan dia nggak berani untuk memandang Tuhan. Terus Tuhan Allah tiba-tiba melanjutkan, dia ngomong kayak gini. Aku telah melihat kesedihan umatku yang berada dalam perbudakan di Mesir. Kayak Tuhan ngelihat, kasihan kan orang-orang Israel, bangsa pilihannya Tuhan ini dibudakin di Mesir. Dan akhirnya Tuhan bilang dia pengen membebaskan orang-orang tersebut dari Mesir. Dan akhirnya Tuhan bilang gini, Musa, bersiaplah menghadap Firaun untuk membebaskan bangsaku dari Mesir. Dan kira-kira adik-adik apa respon dari Musa? Pada waktu itu sebenarnya Musa itu sempat, pas dia masih kecil itu pengen membebaskan bangsanya dia keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi dia tahu dia nggak bisa, dan akhirnya dia nggak ngelakuin hal itu. Tapi ketika Tuhan bilang sama dia adik-adik, dia tapi tetap takut adik-adik. Dia bilang, dia ragu, katanya gini. Aku ragu Tuhan, siapa aku? Katanya, siapa aku? Aku tuh cuma pengembala domba. Mungkin dulu aku pernah tinggal di istana Firaun. Tapi sekarang aku pengen dibunuh sama dia, kan katanya gitu kan. Apalah aku Tuhan harus pergi menghadap Firaun dan membawa umatmu keluar dari Mesir. Karena menurut dia nggak punya kapasitas itu adik-adik. Dia nggak punya kemampuan untuk membebaskan Musa. Membebaskan apa? Membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kata Tuhan, jangan takut, karena aku bersama dengan engkau. Dan aku akan membuktikannya bahwa aku akan membuat bangsaku keluar dari tanah Mesir. Terus akhirnya Musa masih ragu-ragu nih adik-adik. Hatinya masih ragu. Kira-kira aku bisa nggak ya Tuhan? Akhirnya apa yang harus aku katakan kepada anak-anak Israel ketika mereka bertanya,
siapa kamu dan siapa namamu yang mengutus aku? Terus Tuhan bilang apa? Aku adalah aku yang mengutus kamu. Istilah aku adalah aku ini maksudnya adalah dia adalah Tuhan. Dan ketika kayak gitu adik-adik, kata gini, supaya mereka tahu nih bahwasannya mereka itu akan menjadi namaku untuk selama-lamanya, yaitu Allah, Yahweh. Aku adalah aku. Terus tetapi Musa menjadi takut adik-adik. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa. Sedangkan dia dibenci nih sama orang-orang Mesir karena dia ngebunuh orang-orang Mesir. Tapi dia dibenci juga sama orang-orang Ibrani karena dulu dia sempat jadi pangeran orang-orang Mesir, pangeran. Ya kan? Dan dia bilang, dia nggak bisa Tuhan, dia bilang gitu kan. Tapi Tuhan meyakinkan Musa adik-adik. Katanya dia akan pergi bersama dengan Musa. Terus akhirnya gini, tetapi bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, kata Musa gitu kan ya adik-adik. Nah terus akhirnya Tuhan bilang gini, coba lemparin tongkat kamu ke tanah. Ketika dia lemparin tongkatnya ke tanah adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular adik-adik. Ular yang hidup. Habis itu Tuhan bilang lagi, coba perintahkan untuk mengambil ular itu, dan ular itu tiba-tiba menjadi tongkat kembali. Pas dilempar jadi ular. Pas diperintahkan kembali, dia kembali menjadi tongkat. Tapi si Musa masih ragu-ragu adik-adik. Terus Tuhan bilang gini, coba masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Akhirnya dia masukin kan. Habis itu tarik keluar. Apa yang terjadi? Tangannya menjadi kusta. Terus Tuhan perintahkan untuk melakukannya lagi, dimasukin lagi. Terus habis itu pas dikeluarin lagi, kustanya menjadi hilang. Dan jelaslah bagi orang Ibrani bahwasannya Tuhan yang membawa mereka itu adalah Tuhan yang benar, yang ada bersama dengan Musa. Oke. Tapi Musa masih takut adik-adik. Dia terlalu takut untuk berbicara sama Firaun karena dia takut untuk dibunuh. Katanya dia bilang, aku bukan pembicara yang baik. Kalau kalian tahu, Musa ini tuh dia tuh nggak pintar buat ngomong adik-adik. Karena tuh ya, dia itu cadel adik-adik. Dia ngomongnya bukan cadel, dia lebih ke gagap. Jadi dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya karena dia nggak bisa ngomong, Tuhan sebenarnya agak kesel nih sama Musa nih. Orang dibilang aku bersama dengan engkau, kenapa engkau harus takut, kata Tuhan gitu kan. Tapi udah kata Tuhan, aku akan meminta kakak laki-lakimu, bernama siapa kakak laki-laki Musa? Harun, untuk menjadi pembicara menggantikan Musa. Dan akhirnya si Musa ini mengembalikan kawanan dombanya dengan selamat ke rumah, ya kan, ke Midian. Dan bersama saudaranya Harun, dia pergi untuk menyelesaikan pertualangan besar itu. Dan kalau kita tahu pada akhirnya nanti orang-orang Israel bakal masuk ke tanah Kanaan adik-adik. Dari perbudakan di Mesir, mereka bakal ngelewatin laut Teberau yang keren, pertualangan yang hebat. Tapi pada waktu itu yang kalian lihat Musa yang keren itu ternyata dia sempat takut adik-adik ketika dia dipanggil sama Tuhan. Kita harus tahu bahwasannya ketika Tuhan udah manggil kita, harusnya kita percaya sama Tuhan dan ngelakuin hal tersebut karena Tuhan bakal meneguhkan hal itu. Ayo coba ya kita berdoa ya. Jadi siapa di sini yang mau sama kayak Musa? Semua dari sini pasti adik-adiknya pengen jadi kayak Musa dong. Yang akhirnya ketika dipanggil sama Tuhan, akhirnya dia jawab iya dan melakukannya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan, kalau Kau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi Musa Tuhan Yesus yang selalu taat sama Engkau Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan pertama kali ragu-ragu Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus mengamini panggilan-Mu Tuhan, melakukan panggilan-Mu Tuhan Yesus untuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Kau pakai anak-anak ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati orang tua mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan dan tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, kalau sebentar ibadah kami telah selesai Tuhan. Biar Kau berkati anak-anak ini Tuhan Yesus, supaya menjadi semakin lebih dekat lagi sama Engkau dan semakin cinta sama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.